Halo guys, ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu. Channelnya tempat edukasi, skill pengembangan diri, dan juga info beasiswa. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel Sahabat Ilmu biar channel ini berkembang dan banyak memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Sebelum ke videonya, kita putar dulu intronya. Berikut adalah 10 hal yang harus kamu pahami sebelum apply beasiswa. Yang pertama, pahami kekurangan dan kelebihan kamu. Ini menjadi hal yang penting saat kamu akan apply beasiswa apapun itu. Karena dengan kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita bisa mengupgrade apa saja yang menjadi kekurangan dan kita bisa maksimalkan apa yang menjadi kelebihan kita. Selain itu, dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan akan menjadi poin lebih yang membedakan kamu dengan pelamar beasiswa yang lainnya. Poin penting lainnya adalah saat kamu mengetahui kekurangan dan kelebihan kamu akan lebih mudah kalau misalkan nanti diharuskan untuk membuat esai. Karena rata-rata beasiswa itu mereka harus membuat yang namanya esai yang nantinya akan disertakan pada proses seleksi administrasi. Dan esai juga menjadi poin lebih saat nanti kalian masuk di tahap seleksi akhir atau tahap wawancara. Begitu juga di tahap-tahap wawancara atau tahap-tahap lainnya. Terutama untuk di tahap wawancara, ketika kamu mengetahui kekurangan dan kelebihan kamu lebih rileks dan lebih enjoy, juga lebih mudah saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Selanjutnya, untuk poin kedua, cari dan tentukan beasiswa yang sesuai. Nah, ini banyak sekali yang tidak dipahami oleh teman-teman yang mau mencari beasiswa. Biasanya hanya ikut-ikut tren atau hanya mencari tahu satu jenis beasiswa saja. Dan kalian hanya terpaku pada beasiswa yang setelah kalian pahami ternyata tidak sesuai dengan kekurangan dan kelebihan yang kalian punya. Nah, saran aku, teman-teman bisa mencari beasiswa sebanyak-banyaknya dan setelah kalian mencari, kalian bisa tentukan beasiswa yang sesuai. Kembali lagi ke poin yang satu tadi, yaitu sesuai di sini adalah sesuai dengan kelebihan dan kekurangan yang teman-teman miliki. Nah, terkhusus untuk teman-teman yang apply beasiswa LPDP, selain kalian mencari tahu tentang beasiswa LPDP itu apa, teman-teman juga harus memahami jalur-jalur masuk yang ada di beasiswa LPDP. Karena di beasiswa LPDP itu banyak sekali jalur masuk yang bisa ditempuh. Jadi jangan sampai keliru ya, jalur masuk mana yang sesuai dengan persyaratan yang bisa kamu penuhi. 3. Pelajari dan pantau terus setiap perubahan lembaga penyedia beasiswa. Ini sangat penting karena kalau misalkan teman-teman hanya mengetahui lembaga beasiswa tersebut tanpa memantaunya, akan bisa jadi teman-teman ketinggalan informasi dan bisa juga teman-teman nanti kebingungan pas lagi mau apply beasiswanya. Loh, kok tidak sesuai ya dengan apa yang aku tahu. Nah, zaman sekarang juga udah canggih. Biasanya para pemberi beasiswa atau lembaga penyedia beasiswa mereka tidak hanya punya websitenya, tapi aktif juga di berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, ada juga Twitter, ada juga bahkan banyak yang mungkin pakai TikTok juga. Jadi banyak banget website-website yang bisa kamu temui. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau apply beasiswa LPDP, teman-teman bisa kepoin Instagramnya dari LPDP di LPDP_RI. Itu sudah sangat lengkap banget dan update biasanya setiap hari. Terlebih kalau misalkan sedang ada pembukaan. 4. Belajar dari orang-orang yang pernah sukses dan gagal mendapatkan beasiswa tersebut. Hal ini menjadi sangat penting untuk teman-teman pahami sebelum mau apply beasiswa.
Nah, biasanya teman-teman yang mungkin hanya iseng-iseng saja, cuman ya udahlah gitu, ikut saja apply beasiswanya tanpa tahu gitu alur-alurnya, tanpa tahu seperti apa sih pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilewati oleh mereka, baik itu yang sukses maupun yang gagal mendapatkan beasiswa tersebut. Ya, kalau misalkan kamu memang yakin lolos sih nggak apa-apa sih, tapi ini teruntuk teman-teman yang benar-benar baru mau akan apply beasiswa. Hal ini menjadi sangat penting karena teman-teman bisa tahu dan bisa nyusun strategi apa sih yang bisa teman-teman lakukan ketika nanti teman-teman ikut beasiswa tersebut. Kayak misalkan teman-teman bisa kepoin media sosialnya teman-teman awardee dari beasiswa yang teman-teman akan apply nanti. Dan teman-teman juga bisa sharing-sharing, tanya-tanya kayak pengalaman dan lain sebagainya. Walaupun perjalanan atau prosesnya tidak akan sama, tapi seenggaknya teman-teman punya referensi. Belajar dari kegagalan mereka yang pernah daftar di beasiswa tersebut. Ini menjadi hal yang penting. Banyak orang yang melupakan bahwa tidak hanya belajar dari kesuksesan, kita juga bisa belajar dari kegagalan. Nah, kegagalan-kegagalan yang pernah orang lakukan bisa menjadi pelajaran berharga supaya kita nanti dihadapkan dengan situasi yang sama, kita bisa langsung mengetahui apa sih strategi-strategi yang akan kita ambil, dan kita bisa memprediksikan apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita ikut beasiswa. 5. Catat waktu-waktu penting untuk proses seleksinya. Nah, apa sih yang menjadi waktu-waktu penting dalam proses seleksi? Biasanya, waktu-waktu yang harus kita ingat mulai dari pendaftaran, batas akhir pendaftaran, waktu-waktu atau tanggal pengumuman hasil setiap seleksi. Nah, untuk misalkan nih, untuk contohnya ada beasiswa LPDP. Biasanya waktu-waktu yang harus dicatat mulai dari kapan pelaksanaan seleksi per tahapnya. Mulai dari ada seleksi administrasi, seleksi substansi, dan juga seleksi akhirnya atau seleksi wawancara. Selain itu, biasanya untuk teman-teman yang memilih apply beasiswa pada penyelenggaraan beasiswa yang skalanya besar, biasanya memungkinkan waktu seleksinya itu memang agak lama atau prosesnya ya memakan waktu. Jadi bisa saja kalau misalkan kita tidak mencatat waktu-waktu pentingnya, kita bisa saja lupa kapan atau mungkin deadline untuk setiap proses seleksinya. Salah satunya untuk beasiswa LPDP, karena skalanya itu memang besar dan penerimaannya banyak, maka dalam prosesnya itu benar-benar sangat membutuhkan waktu. 6. Curi start. Buat kalian yang merasa membutuhkan waktu persiapan yang lebih dari peserta-peserta yang lainnya, kalian juga bisa curi start. Nah, salah satunya mungkin beasiswa LPDP. Buat teman-teman yang mau berminat atau akan apply beasiswa menggunakan LPDP, teman-teman bisa curi start mulai sekarang, seperti yang teman-teman lakukan kali ini, yaitu menonton video-video referensi untuk bekal teman-teman nanti apply beasiswa. 7. Buat to-do list atau mind mapping. Nah, mungkin untuk teman-teman yang jarang atau mungkin bisa dikatakan relatif tidak pernah buat yang namanya to-do list di setiap kegiatan yang teman-teman lakukan. Nah, aku anjurkan untuk ketika misalkan teman-teman mau apply beasiswa apapun itu, teman-teman bisa menggunakan to-do list atau mind mapping. Nah, dulu juga pengalamanku juga sama. Aku yang orang bukan tipe membuat to-do list, tapi untuk apply beasiswa memang ini penting biar kita tahu apa saja, baik itu misalkan pemberkasan untuk nanti kita ikut seleksi administrasi atau mungkin tahapan-tahapan yang harus kita persiapkan saat kita mengikuti beasiswa tersebut, kita bisa lebih siap lagi. 8. Kemampuan berbahasa asing. Kemampuan berbahasa asing sangat diperlukan untuk teman-teman, terutama yang akan melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya. Kemampuan bahasa asing ini terutama harus teman-teman kuasai adalah bahasa Inggris.
Nah, ini menjadi modal utama untuk teman-teman apply beasiswa apapun itu. Biasanya setiap pemberi beasiswa atau lembaga pemberi beasiswa menginginkan teman-teman harus mengupload atau harus menyertakan bukti berupa sertifikat nilai kemampuan berbahasa asing yang teman-teman miliki atau sesuai dengan standar yang diinginkan oleh kampus tempat nanti kita tujuan untuk berkuliah. Jadi kemampuan bahasa asing ini sangat penting ya untuk kamu upgrade. 9. Berlatihlah membuat esai. Biasanya para pemberi beasiswa atau lembaga penyedia beasiswa akan mengukur kemampuan atau kelayakan para pesertanya atau para penerima beasiswanya dari esai yang mereka buat. Nah, esai ini biasanya akan berhubungan dengan tujuan-tujuan yang menjadi dasar kamu melanjutkan studi. Jadi dari sekarang teman-teman bisa membuat kerangka tentang esai yang nanti akan teman-teman pergunakan untuk apply beasiswa. 10. Berdoa. Ini menjadi hal yang paling penting yang kadang dilupakan. Ketika kita sudah berusaha dengan poin 1 sampai poin 9, maka kita jangan melupakan poin 10 ini, yaitu berdoa. Ucapkan setiap doa-doa kalian ingin lolos beasiswa yang kalian tuju. Nah, mudah-mudahan kalian yang nonton video ini dan nanti apply beasiswa apapun bisa diberikan kelancaran dan tentunya teman-teman diberikan kelulusan yang memuaskan. Jangan lupa subscribe channel Sahabat Ilmu dan juga follow akun-akun mulai dari akun Instagram dari admin yaitu @v.anzani, ada akun TikTok di @sahabatart, dan jangan lupa juga share video ini jika dirasa bermanfaat. Dan terima kasih, semoga kalian sukses. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar.